Selamat kembali di channel Reware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Laut sangat banyak menyimpan misteri, dan tidak jarang hal-hal misterius tersapu hingga ke tepi pantai. Dan salah satunya adalah bentuk-bentuk misterius, aneh dan menyeramkan wujudnya. Biasanya ditemukan ubur-ubur yang kusut atau bangkai hewan yang sudah dimakan sebagian. Namun beberapa makhluk yang memiliki penampakan lebih tidak biasa dan perlu investigasi lanjut dan membuat heboh serta menjadi tajuk utama. Dan temuan makhluk-makhluk aneh ini biasanya disebut dengan globster, yang merupakan istilah teknik dari ahli hewan asing yang didefinisikan sebagai sebagian massa organik yang tersapu dari laut dan sumber air lainnya. Dan sebutan globster ini diciptakan oleh Ivan T. Sanderson pada tahun 1962 untuk mendeskripsikan bangkai hewan laut yang ditemukan di Laut Tasmania tahun 1960-an. Yang dikatakan bahwa julukan globster adalah yang tidak memiliki mata, kepala, dan struktur tulang yang berwujud jelas. Nah, bagaimanakah bentuk makhluk-makhluk aneh yang pernah terdampar di seluruh dunia ini? Dan hanya beberapa yang punya penjelasannya. Silakan duduk manis dan besarkan volume video Anda. Selamat menonton. Monster Sakhalin. Makhluk ini ditemukan di Pulau Sakhalin, Rusia, tahun 2006 lalu oleh sekelompok tentara yang ditempatkan di daerah terdekat. Dan pulaunya, yang terletak di Lautan Pasifik Utara dan Teluk Timur Rusia dan Utara Jepang, menjadi teritori pertentangan dua negara itu. Dan inilah yang menjadikan adanya tentara dan asal-usul makhluk ini pun tidak diketahui. Menurut survei ilmiah, bahwa tulang dan giginya bukan dari ikan, dan menurut sisa-sisa kerangkanya, itu bukan buaya ataupun aligator. Sedangkan tengkoraknya sendiri menyerupai anjing, sedangkan bagian belakang makhluk itu mirip dengan ikan. Namun identitas sebenarnya dapat disimpulkan dengan melihat tengkoraknya. Kemungkinan besar adalah beberapa jenis ikan paus, khususnya seekor beluga atau orca, dan dengan tengkorak yang cocok dengan makhluk tersebut, seperti yang terlihat pada foto. Badannya diselimuti rambut memiliki panjang lebih dari 3 meter. Anggota resmi memindahkan bangkai makhluk yang tidak dikenal itu dari pantai setelah berita penemuannya tersebar. Namun pengunjung sudah keburu mengambil beberapa fotonya, seperti yang terlihat pada video ini. Banyak yang menduga bahwa bentuk tubuh dan struktur kerangkanya semuanya tampak cocok dengan Mosasaurus, yaitu dinosaurus pada zaman kuno. Meskipun mirip dengan unsur-unsurnya, tubuh makhluk ini masih terpelihara dengan baik dan sisa-sisa kulit yang menempel di tulangnya. Dan analisis tengkorak makhluk itu menentukan bahwa hal tersebut sebagian besar mirip dengan paus beluga. Hal ini disimpulkan berdasarkan struktur dan sel-sel tulang serta tengkorak paus beluga yang memiliki kemiripan dengan kerangka ini. Namun yang masih menjadi misteri adalah bulu yang menyelimuti hewan tersebut. Apakah bulu ini hanya sekedar jaringan otot yang tersisa dari penguraian alam, ataukah ini memang bulu atau rambut asli yang dimiliki hewan tersebut? Seperti yang diketahui bahwa di Pulau Sakhalin juga ditemukan hal aneh lainnya. Ini seperti membagongkan. Seekor makhluk laut misterius yang memiliki mulut seperti paruh burung dan seekor yang berbulu terdampar di pesisir Pulau Sakhalin, wilayah timur jauh Rusia belum lama ini. Karena bangkai makhluk itu sudah tercabik-cabik dengan tulang belulang yang terlihat jelas, para ilmuwan kebingungan dengan mengidentifikasi hewan yang sosoknya mirip binatang prasejarah itu. Lagi-lagi ilmuwan dibuat kebingungan dan hewan misterius ini dinyatakan mirip seperti lumba-lumba, tetapi ukurannya 2 kali lebih besar dari manusia dewasa. Jika di tahun 2006 kita diberitahu bahwa makhluk aneh pada Pulau Sakhalin ini mirip paus beluga, dan sekarang juga ditemukan makhluk aneh yang kita tahu bahwa menurut penelitian dan disinyalir hal ini mirip dengan lumba-lumba. Sejumlah foto yang dipublikasikan di situs Siberian Times menunjukkan dengan jelas apa yang terlihat mirip dengan rambut panjang di sisa-sisa tubuh hewan tersebut. Keberadaan rambut inilah yang masih membingungkan para pakar biologi kelautan. Biasanya kita mengetahui bahwa rambut-rambut tersebut bisa terjadi, kemungkinan dikarenakan adanya penguraian yang terjadi oleh alam. Jadi pada kasus ini kemungkinan kita masih bingung dengan kemunculan makhluk tersebut. Satu-satunya informasi mengenai makhluk ini adalah mirip mamalia laut yang kita kenal saat ini. Masih penemuan makhluk misterius yang terdampar di pantai, kita melihat adanya trangko.
Trangko adalah nama julukan bagi si makhluk putih yang tersapu di pantai Margate, Afrika Selatan tahun 1924, dan kejadian ini sudah lama sekali. Kisahnya muncul di koran lokal dengan berbagai judul yang membuat penasaran, seperti ikan berbentuk seperti beruang kutub. Dan menurut laporan, pada awalnya saksi mata melaporkan melihat si makhluk aneh ini bertarung dengan dua paus pembunuh. Setelah 85 tahun berlalu, akhirnya seorang kriptozoologis mengklaim telah berhasil menemukan wujud asli dari Trangko, sebutan untuk makhluk tersebut. Menurut artikel yang diterbitkan oleh London's Daily Mail edisi 27 Desember 1924 yang berjudul Fish Like Polar Bear, saat insiden dua ekor orca bertarung dengan makhluk yang tidak biasa dan tidak pernah terlihat sebelumnya tersebut. Dan pertarungan ini terjadi selama 3 jam. Diketahui pada 17 Maret 1925, Charlie Raymel, sebuah surat kabar yang berada di Pennsylvania, Amerika Serikat, menerbitkan artikel tentang Trangko yang berjudul Whale Slain by Hairy Monster, yang berisi beberapa paus yang terbunuh oleh seekor makhluk aneh yang berbulu yang terdampar di Margate, yang tidak lain pelakunya adalah Trangko. Diketahui Trangko membusuk di lautan 10 hari sebelum akhirnya tersapu kembali oleh ombak. Dan anehnya, pada masa itu tidak ada ilmuwan yang menelitinya. Bukti keberadaannya dianggap sudah hilang hingga tahun 2010 muncul lagi foto Trangko di internet. Sehingga sekarang berbagai pendapat mewarnai pengungkapan makhluk apakah Trangko tersebut. Penjelasan yang paling masuk akal dan sering muncul adalah Trangko sebenarnya adalah bangkai paus yang berukuran besar, yang mana saat tubuhnya membusuk yang membuatnya terlihat memiliki belalai dan memiliki bulu. Dan orca yang menyerangnya sebenarnya sedang memakan bangkai tersebut. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa jati diri Trangko sebenarnya adalah spesies baru jenis hiu, paus, atau dugong raksasa atau gajah laut raksasa. Dan para ahli paleontologi mempelajari beberapa foto Trangko dan sampai pada kesimpulan bahwa Trangko merupakan bangkai ikan paus. Benda putih sebelumnya seperti bulu yang terlihat menyerupai beruang kutub raksasa adalah kolagen yang sudah rusak parah yang biasanya ditemukan di jaringan ikan paus. Kita sudah mengetahui beberapa hewan atau monster yang terdampar di pantai dan memiliki penjelasan ilmiah mengenai hal tersebut, sehingga tidak digolongkan sebagai anomali lagi. Namun kita masih beranjak untuk pembahasan monster selanjutnya, yaitu monster Pulau Canvey. Makhluk dengan wujud menyeramkan ini ditemukan di lepas pantai Pulau Canvey, Britania Raya, pada November 1953. Dan bangkai kedua yang lebih lengkap ditemukan pada Agustus 1954, 1 tahun kemudian. Spesies yang ditemukan di tahun 1953 panjangnya 76 cm dengan kulit tebal coklat kemerahan, mata yang menonjol dan insang. Makhluk ini juga dideskripsikan memiliki kaki belakang dengan 5 jari, tapak mirip tapal kuda dengan 2 jari, menunjukkan makhluk ini berjalan dengan 2 kaki, namun tidak ditemukan kaki depannya. Bangkainya dikremasikan setelah inspeksi sepintas dari ahli hewan yang memungkinkan bahwa makhluk ini tidak membawa bahaya untuk umum. Sedangkan yang ditemukan pada tahun 1954 ukurannya lebih besar, 120 cm dan memiliki bobot 11,3 kg. Makhluk itu belum membusuk sehingga bisa diambil sampel dari mata, hidung, dan giginya. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang terjadi dengan bangkai tersebut. Beberapa berspekulasi bahwa hewan ini adalah sejenis anglerfish yang siripnya salah dikira sebagai kaki. Dan lainnya mengatakan bahwa hewan ini bisa jadi adalah frogfish yang berjalan dengan sirip yang menyerupai kaki, memiliki mata menonjol dan memiliki warna bervariasi. Namun untuk ukurannya sendiri hal tersebut masih tergolong raksasa untuk sekedar menjadi frogfish. Dan hal ini masih menjadi anomali laut yang belum kita ketahui asal-usulnya. Selanjutnya, semakin menarik, yang akan kita bahas adalah monster laut Foley. Makhluk ini hanya muncul potongan tubuhnya. Keanehannya adalah ada pada bentuknya yang amat mirip dengan seekor Stegosaurus. Kemunculannya di pantai Foley, Carolina Selatan pada tahun 2012 mengejutkan penduduk. Spekulasi mengenai asal-usul dibahas selama berhari-hari, dan akuarium Carolina Selatan akhirnya berhasil mengenali makhluk ini sebagai ikan sturgeon Atlantik yang sudah ada sejak zaman primitif dan berenang di lautan selama lebih dari 100 juta tahun.
Dan spesies ikan sturgeon ini bisa bertumbuh hingga 5 meter panjangnya, serta spesies yang pernah ditangkap adalah beratnya melebihi 360 kg. Hal ini adalah cenderung aneh, dan kita bisa mempertanyakan hal ini. Bahwa kita sudah tahu bahwa ini adalah ikan sturgeon Atlantik, dan sudah hidup lebih dari 100 juta tahun yang lalu, dikenal dari spesiesnya. Dan hewan yang hidup saat ini adalah makhluk primitif dari 100 juta tahun yang lalu. Kita ulangi lagi dan artinya adalah makhluk spesies seperti sturgeon Atlantik ini adalah makhluk purba yang sudah hidup berjuta-juta tahun bahkan 100 juta tahun yang lalu. Dari nenek moyangnya hingga sekarang, seperti yang kita lihat pada saat ini. Dan satu hal yang mengherankan dan akan mengubah kita mengenai cara berpikir mengenai dunia, bahwa hewan ini tidak berevolusi sedikit pun. It doesn't evolution at all. Ini adalah kunci pertama. Dan yang mengejutkan adalah, dari era 100 juta tahun, era tersebut adalah era Mesozoikum. Bahwa periode ini juga didominasi oleh reptil seperti Iguanodon, Megalosaurus, Plesiosaurus, serta sekarang disebut dengan Pseudosuchia. Dan yang lebih menariknya adalah, hewan seperti Plesiosaurus ini juga terlihat mirip dengan monster Nessie pada makhluk di Danau Loch Ness. Sampai sini kita sudah paham bahwa jika ikan sturgeon Atlantik bisa selamat hingga sekarang dan tidak berevolusi sedikit pun, dan bahwa ada kemungkinan Megalosaurus dan Plesiosaurus juga bisa jadi mungkin masih ada hingga sekarang. Dan ini masih menjadi misteri untuk kita untuk menemukan jawabannya. Dan fakta-fakta bahwa hewan-hewan purba tersebut masih ada hingga sekarang, kita juga melihat bahwa ada seekor makhluk laut yang memiliki wujud tidak biasa terdampar di sebuah pantai di Georgia, Amerika Serikat. Gambar-gambar, berita, dan spekulasi tentang hal ini menyeruak seketika di dunia maya, karena hewan ini memiliki kemiripan dengan monster Loch Ness yang hingga kini masih misterius. Jeff Ware, seorang warga lokal, menemukan bangkai hewan ini saat berperahu bersama anaknya di Wolf Island National Wildlife Refuge di Golden Isles, Georgia. Awalnya dia mengira hewan tersebut adalah bangkai anjing laut, namun setelah diperiksa lebih dekat, Jeff menyadari bahwa makhluk ini bukan anjing laut, dan dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dan dia kemudian mengambil gambar dan video hewan tersebut. Dalam foto-foto yang beredar, hewan ini memiliki leher panjang dan sirip di kedua sisinya, memiliki panjang 1,5 meter dan sekilas memang menyerupai gambaran monster laut prasejarah Loch Ness di daratan tinggi di Skotlandia, atau terlihat seperti Plesiosaurus atau Elasmosaurus, kecuali pada sirip belakangnya yang tidak terlihat. Karakter yang menyerupai Plesiosaurus terlihat dari lehernya dan kepalanya yang panjang jauh dari siripnya. Dan kita mendengar penjelasan dari pihak berwenang di sana bahwa beberapa keterangan seperti Direktur US Fish and Wildlife Service mengatakan bahwa ini bukan bangkai Plesiosaurus, monster Loch Ness atau Altamaha, bahwa kemungkinan besar ini adalah hewan bangkai hiu penjemur atau basking shark. Dan menurutnya kadang-kadang bangkai hiu penjemur yang sudah membusuk sedemikian rupa memang bisa menyerupai Plesiosaurus. Hal ini mengejutkan, dan tentu saja kita bisa melihat bentuk siripnya dan dari mana leher serta ekornya. Silakan kita nilai sendiri. Apakah pembusukan tersebut sudah terjadi pada foto ini, sehingga merubah bentuk-bentuk dan struktur tulang dan tubuhnya? Hingga kini dugaan terus berlanjut dan belum dipastikan hewan apa yang terdampar di pantai tersebut. Mengingat masih belum diadakan observasi lebih lanjut oleh para ahli. Atau mungkin bisa jadi ini adalah seekor bayi dari Elasmosaurus. Kita tidak tahu. Tidak ada habisnya jika kita membicarakan keberadaan makhluk kritid dan berbagai penampakannya di seluruh dunia. Dan hal ini sangat menggugah rasa keingintahuan kita terhadap dunia saat ini. Dan siapa yang bertanggung jawab terhadap keberadaan makhluk ini? Atau adakah organisasi yang merahasiakan ini dari masyarakat umum? Atau meneliti mengenai hal ini? Sangat menarik dan mungkin sudah banyak clue dari berbagai kisah yang hilang begitu saja dan terlupakan dalam sejarah. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan menekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.